Saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya kecil dan seperti halnya banyak anak kecil itu tumbuh dalam imajinasi. Pada waktu itu, kalau mendengar kata kiamat atau akhir zaman, maka imajinasi saya persis seperti digambarkan dalam Injil. Jadi siang menjadi gelap, bumi berguncang, tidak ada cahaya matahari lagi. Maka ketika saya kecil ada gerhana matahari total, itu begitu menakutkan. Wah, siang menjadi gelap, kiamat ini. Tapi ternyata ya mataharinya muncul lagi, nggak jadi. Lalu saya tumbuh ketika dunia itu terpecah menjadi dua, yaitu antara dua superpower, Uni Soviet sama Amerika Serikat. Dan waktu itu berlomba-lomba membuat senjata nuklir. Dan senjata nuklir itu melebihi bom atom. Kalau bom atom bisa menghancurkan satu kota, kalau nuklir ini diluncurkan semua, ya habis sudah bumi. Ngeri. Dan itu muncul dalam bayangan saya. Maka ketika Gorbachev itu ya, Presiden Uni Soviet yang terakhir itu, lalu perestroika ya, pembaruan itu, kemudian Uni Soviet pecah menjadi banyak negara, tidak jadi perang nuklir, itu lega rasanya. Wah, nggak jadi kiamat. Ketika sudah bertumbuh, gambaran kiamat itu beralih, bukan kehancuran dunia, tetapi kematian saya sendiri. Dan itu sungguh nyata ketika pandemi, karena saya termasuk yang kena generasi pertama ya, Maret 2020. Waduh, ini kiamat ini. Sesak nafas, nggak ada yang nulung, terlambat ditolong, di negeri orang lagi. Waduh, mati nang negeri orang. Gimana ini? Takut. Menghadapi kiamat pribadi itu menakutkan. Tapi ternyata ya enggak jadi. Saya masih bisa berdiri di sini. Tetapi tidak-tidaknya saya merenungkan kenapa saya takut. Kenapa saya cemas? Karena memang kematian itu gelap. Karena kita nggak bisa mencicipi kematian itu. Kalau ada tur, ya 1 hari 2 hari kita bisa mencicipi kematian, saya pasti ikut, beli tiketnya saya. Sayangnya nggak ada. Kematian itu momen final. Sekali ya sudah. Makanya menakutkan. Sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak kita alami, menakutkan. Kalau kita pergi ke luar negeri gitu, ada rasa takut. Tetapi kan orang, kita tahu, oh orang itu ngalami pergi ke sana ya nggak apa-apa tuh. Banyak orang takut naik pesawat, loh yang jatuh hanya 1-2 dari jutaan penerbangan. Masih ada pengalaman. Naik kapal laut juga, kalau setiap orang naik kapal laut lalu tenggelam, kan pasti tutup. Ternyata enggak, masih jalan. Menjadi tidak menakutkan, tapi kematian itu menakutkan. Kiamat pribadi itu menakutkan. Karena kita tidak punya pengalaman, tidak punya itu. Nah, inilah situasinya. Menjadi background ya secara pribadi bagi saya ketika merenungkan bacaan-bacaan hari ini. Bacaan hari ini kan menggambarkan akhir zaman ya. Seperti itu. Baik seluruh bumi hancur maupun ya kita masing-masing menghadap Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ketika saya memikirkan itu,
memang tidak ada jalan keluar. Dan lalu saya menemukan bahwa pada akhirnya, ya, bagaimana relasi saya dengan Tuhan. Kalau relasiku dengan Tuhan itu baik, maka itu akan bisa mengurangi ketakutan, kecemasan. Kenapa? Karena mati pun nanti saya tidak sendiri. Dikubur pun, dikremasi pun, saya tidak akan sendirian. Saya bersama Tuhan. Tapi itu memang memerlukan lompatan. Maka iman itu kan sebuah lompatan. Bagaimana kita mengimani kebangkitan badan, bagaimana kita mengimani Tuhan yang setia dan tidak akan meninggalkan kita. Bacaan-bacaan hari ini menguatkan iman kita. Dalam bacaan pertama dikatakan bahwa orang ada dua kalau mengalami kematian. Dia akan bercahaya, menjadi semacam cahaya seperti bintang, atau dia mengalami kengerian abadi. Kengerian abadi. Apa artinya? Ya, satu mengalami kebahagiaan, satu mengalami kebinasaan kekal. Persoalannya bukan itu, tetapi bagaimana saya bisa mengalami kemuliaan abadi. Bagaimana saya bisa menjadi bercahaya seperti bintang. Saya ini suka nonton film. Dalam film-film ya Hollywood, meskipun Hollywood itu sudah ateis ya, sudah nggak percaya sama Tuhan, tapi banyak nilai-nilai itu yang bisa direnungkan. Dan suatu ketika ada seorang yang mati. Lalu anak dari orang yang mati itu dibawa oleh seorang ya yang menjadi tokoh di film itu. Malam-malam diajak ke pantai. Lalu melihat, itulah bapakmu. Mana itu bintang yang bersinar di sana? Kenapa? Karena ayahnya sewaktu hidup itu menjadi ayah yang baik. Ayahmu baik, makanya kamu sedih ditinggal ayahmu. Tapi ayahmu itu loh jadi bintang di sana. Ini adalah ungkapan bahwa untuk bisa menjadi bintang di langit, untuk bisa mengalami kebahagiaan kekal, kita tidak perlu memikirkan kapan kita mati, karena kita tidak tahu. Bahkan Yesus mengatakan ya, kapan dan saatnya tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka tidak perlu memikirkan itu. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kamu mengisi hidupmu sekarang ini, setiap saat. Itulah yang paling penting. Masa depan kita tidak tahu. Yang paling penting adalah here and now, sekarang dan di sini. Besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sekarang dan di sini, saat ini, kalau kita menjadi orang yang baik, kalau kita menjadi orang yang penuh harapan, penuh sukacita, dan nanti malam kita mau tidur, kita bersyukur, Tuhan, hari ini aku telah melakukan hal yang baik. Sewaktu-waktu kita menghadap Tuhan, kita menghadapi kiamat, kita sudah siap. Kita itu tidak siap karena mungkin banyak hal ya yang menjadi problem. Suatu ketika saya mendampingi seorang yang dying di rumah sakit. Ya, dia sudah mau meninggal, melek lagi, saya mendampingi, melek lagi. Lalu saya tanya keluarganya,
Mungkin dia ingin ketemu siapa. Ternyata memang dia punya dendam terhadap anaknya sendiri. Dan dia merasa bahwa belum siap mati. Maka ya panggil anaknya supaya bisa mengampuni, supaya dia juga bisa mengampuni. Dan ketika anaknya datang, dia meninggal dengan tenang. Wajahnya bagus. Apa artinya? Ya, kita belum siap karena relasi kita mungkin belum baik. Jadi ada banyak ganjalan dalam hidup kita. Maka supaya kita siap kapanpun, kita gunakan setiap waktu untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk berbuat baik, dan setia kepada Tuhan. Maka kapanpun kiamat itu terjadi, kita akan menjadi bintang di langit yang mengalami kebahagiaan kekal. Amin.